Banyak yang berpendapat bahwa wanita muda seringkali lebih tertarik pada pria yang lebih tua. Hal ini wajar karena pria yang lebih matang cenderung memiliki pengalaman, kedewasaan, serta kestabilan finansial dan emosional yang membuat mereka tampak lebih menarik. Namun, meskipun memiliki keunggulan ini, banyak pria yang lebih tua justru gagal memanfaatkannya dengan baik. Kita sering melihat pria berusia 30-an, 40-an, atau bahkan lebih yang terus mengulangi kesalahan yang sama saat mendekati wanita muda. Akibatnya, mereka kehilangan peluang berkali-kali, padahal dengan modal pengalaman dan stabilitas, mereka seharusnya bisa lebih percaya diri. Sayangnya, pendekatan yang kurang tepat justru membuat mereka kehilangan daya tarik dan bahkan rasa hormat dari wanita yang mereka dekati. Jadi tekan like, subscribe, ketik komen 09 Anda siap mendapatkan wanita yang Anda inginkan. Dari sikap berlebihan hingga cara komunikasi yang keliru, kesalahan ini bisa membuat mereka tampak kurang menarik. Jika Anda ingin menghindari kesalahan yang sama dan meningkatkan daya tarik alami, mari kita bahas 7 kesalahan yang harus dihindari. 1. Mengagung-agungkan wanita secara berlebihan. Ketika seorang pria yang lebih tua bertemu dengan wanita muda yang menarik, seringkali reaksi pertama mereka adalah rasa minder. Mereka melihat wanita tersebut sebagai sosok yang luar biasa, terlalu indah, dan berada di luar jangkauan mereka. Akibatnya, mereka mulai bersikap terlalu hati-hati, berusaha menyenangkan secara berlebihan, dan menghindari segala hal yang berpotensi menyinggung. Masalahnya, wanita tidak tertarik pada pria yang menempatkan mereka di atas pijakan terlalu tinggi. Ketika Anda terlalu mengaguminya hingga kehilangan kendali atas diri sendiri, hal itu justru membuat Anda tampak kurang berharga. Sebaliknya, wanita lebih tertarik pada pria yang percaya diri, yang memperlakukan mereka sebagai manusia biasa, bukan sebagai piala yang harus dimenangkan. Mengidolakannya secara berlebihan adalah kesalahan mendasar yang sering dilakukan pria lebih tua saat mendekati wanita muda, karena mereka tanpa sadar menempatkan wanita tersebut di atas pijakan yang terlalu tinggi, seolah-olah dia adalah makhluk yang sempurna dan tak tersentuh. Hal ini terjadi karena pria yang lebih tua seringkali merasa bahwa wanita muda memiliki sesuatu yang luar biasa, keindahan, energi, atau pesona yang langka, dan mereka pun menjadi terlalu hati-hati dalam berinteraksi. Mereka takut melakukan kesalahan, khawatir akan mengucapkan sesuatu yang salah, atau terlalu berusaha menyenangkan sehingga akhirnya kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kepercayaan diri, tetapi juga membuat pria tampak seperti seseorang yang membutuhkan validasi dari wanita yang mereka kagumi. Saat seorang pria lebih tua terlalu berusaha menunjukkan rasa hormat yang berlebihan, menghindari segala bentuk perdebatan, atau selalu setuju dengan apapun yang dikatakan wanita, dia justru kehilangan daya tariknya. Wanita, terutama yang lebih muda, bisa merasakan ketika seseorang terlalu berusaha untuk menyenangkan mereka, dan alih-alih merasa tersanjung, mereka justru merasa bahwa pria tersebut tidak memiliki pendirian atau nilai yang kuat. Seorang pria yang terlalu mengidolakan wanita muda akan memperlakukan setiap interaksi seolah-olah itu adalah momen penentuan yang bisa mengubah hidupnya, dan akibatnya, dia akan menjadi gugup, ragu-ragu, dan kehilangan daya tariknya. Padahal, wanita tertarik pada pria yang percaya diri, yang melihat mereka sebagai manusia biasa, bukan sebagai makhluk sempurna yang harus dipuja. Mengidolakan seseorang secara berlebihan juga bisa menempatkan pria dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam dinamika hubungan. Ketika seorang pria menunjukkan bahwa dia melihat wanita muda sebagai sesuatu yang jauh di atas dirinya, secara tidak langsung dia memberitahu wanita tersebut bahwa dia lebih rendah atau kurang berharga. Dalam psikologi daya tarik, ketertarikan tumbuh dari keseimbangan dinamis antara dua individu yang saling menghormati dan merasa setara. Ketika kesetaraan itu hilang, hubungan menjadi tidak seimbang, dan ini bisa membuat wanita kehilangan ketertarikan. Wanita lebih tertarik pada pria yang bisa menantang mereka secara mental, yang memiliki kehidupan dan nilai-nilai sendiri yang menarik, bukan seseorang yang menyerahkan segalanya demi mendapatkan perhatian mereka. Jika seorang pria terlalu tunduk atau berusaha keras untuk mendapatkan penerimaan, wanita akan melihatnya sebagai seseorang yang lemah atau tidak memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu,
Penting bagi pria yang lebih tua untuk mengubah pola pikir mereka tentang wanita muda. Mereka bukan dewi yang harus dipuja tanpa pertanyaan, melainkan individu biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sama seperti siapapun. Alih-alih berusaha keras untuk menyenangkan, pria harus fokus pada membangun koneksi yang alami dan autentik. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan melatih diri berbicara dengan berbagai macam wanita dari berbagai usia, tanpa menempatkan mereka di atas pedestal. Dengan melakukan ini, pria akan menyadari bahwa wanita, terlepas dari usia atau kecantikannya, tetaplah manusia yang ingin dihargai karena siapa mereka, bukan sekadar karena penampilan atau usia mereka. Penting juga untuk diingat bahwa ketertarikan sejati tidak datang dari kepatuhan berlebihan atau usaha keras untuk menyenangkan seseorang, melainkan dari sikap percaya diri yang tulus dan kemampuan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Wanita menghargai pria yang bisa membawa diri mereka dengan tenang, yang bisa berbicara dengan santai tanpa merasa terintimidasi, dan yang bisa memperlakukan mereka dengan hormat tanpa berlebihan. Ketika seorang pria lebih tua mulai memahami bahwa dia tidak perlu berusaha terlalu keras atau mengidolakan seorang wanita muda untuk menarik perhatiannya, maka dia akan mulai melihat perubahan besar dalam dinamika interaksinya. Dia akan lebih rileks, lebih autentik, dan lebih menarik secara alami, karena dia tidak lagi terjebak dalam pola pikir yang membuatnya tampak tidak percaya diri atau terlalu membutuhkan validasi eksternal. Inilah esensi dari daya tarik sejati. Menjadi diri sendiri dengan penuh percaya diri, tanpa merasa perlu mengorbankan martabat atau harga diri demi mendapatkan perhatian dari seseorang yang sebenarnya juga sedang mencari pasangan yang setara, bukan pengagum yang tunduk tanpa syarat. 2. Tidak percaya diri saat ditanya usia. Bayangkan Anda sedang dalam percakapan yang menyenangkan dengan seorang wanita muda. Semuanya terasa alami, penuh tawa, dan koneksi mulai terjalin. Lalu, tiba-tiba dia bertanya, "Jadi, berapa umurmu?" Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi jebakan bagi banyak pria yang lebih tua, membuat mereka mendadak canggung, gugup, atau bahkan berusaha menghindarinya dengan mengalihkan topik pembicaraan. Reaksi seperti ini, meskipun tampak spontan, sebenarnya memberikan sinyal ketidakpercayaan diri yang kuat. Jika Anda sendiri merasa bahwa usia adalah masalah, wanita yang Anda ajak bicara juga akan melihatnya sebagai sesuatu yang harus dipermasalahkan. Seringkali, pria yang lebih tua mengalami tekanan sosial dan stigma terkait hubungan dengan wanita yang lebih muda. Ini bisa menyebabkan rasa malu atau bahkan perasaan bahwa mereka perlu membuktikan sesuatu agar terlihat lebih layak. Namun, kenyataannya adalah, usia hanyalah angka yang menjadi tidak relevan jika Anda memiliki kepercayaan diri dan kehadiran yang kuat. Cara Anda menanggapi pertanyaan ini adalah refleksi dari bagaimana Anda memandang diri sendiri. Jika Anda menjawab dengan gugup atau ragu-ragu, Anda secara tidak langsung memberitahu bahwa usia Anda adalah kelemahan. Padahal itu bisa menjadi keunggulan besar jika diposisikan dengan benar. Pendekatan terbaik adalah merespons dengan percaya diri dan ringan, tanpa memberikan kesan bahwa Anda merasa terintimidasi. Ada 2 cara utama untuk menanganinya. Pertama, dengan pendekatan humor yang santai untuk meredakan ketegangan, seperti berkata, "Aku sudah cukup tua untuk tahu apa yang aku inginkan, tapi masih cukup muda untuk menikmati hidup." Atau bahkan sesuatu yang lebih playful seperti, "Coba tebak. Kalau kamu menebak dengan benar, aku akan traktir kopi." Jawaban seperti ini menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri dan tidak melihat usia sebagai penghalang. Cara kedua adalah dengan jawaban langsung yang tegas, tanpa ada sedikit pun rasa canggung. Katakan saja usia Anda dengan santai, misalnya, "Aku 48 tahun, lalu diam sejenak dan lanjutkan ke topik menarik lainnya tanpa memberikan kesempatan bagi rasa canggung untuk berkembang. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda menerima diri sendiri tanpa ragu dan memberikan kesan maskulin yang kuat, sesuatu yang sangat menarik bagi wanita. Yang penting bukanlah berapa usia Anda, tetapi bagaimana Anda membingkai usia Anda dalam interaksi. Ketika Anda bisa menghadapi pertanyaan seperti ini dengan percaya diri, Anda mengubah persepsi dari pria tua yang ragu menjadi pria matang yang tahu siapa dirinya. Pada akhirnya, wanita tidak mencari pria yang lebih muda atau lebih tua semata-mata karena usianya,
tetapi karena energi dan kehadiran yang ia bawa. Jika Anda dapat menghadapi pertanyaan tentang usia dengan tenang dan percaya diri, Anda tidak hanya akan lebih menarik, tetapi juga akan menghilangkan hambatan psikologis yang bisa menghalangi hubungan berkembang secara alami. 3. Terlalu menonjolkan kekayaan. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pria yang lebih tua ketika mendekati wanita muda adalah menjadikan uang sebagai alat utama untuk menarik perhatian. Mereka percaya bahwa stabilitas finansial adalah segalanya dan bahwa dengan menunjukkan kemewahan, mulai dari mobil mahal, restoran bintang 5, hadiah mewah, hingga liburan eksklusif, mereka dapat memenangkan hati wanita dengan mudah. Memang benar bahwa wanita, pada umumnya, cenderung mencari stabilitas dalam sebuah hubungan, tetapi menjadikan uang sebagai satu-satunya daya tarik justru dapat memberikan kesan yang salah. Wanita muda yang hanya tertarik pada materi kemungkinan besar hanya melihat pria tersebut sebagai sarana untuk memenuhi gaya hidup mereka, bukan sebagai pasangan yang mereka hormati atau kagumi. Lebih buruk lagi, pria yang terlalu menonjolkan kekayaannya seringkali mengabaikan aspek lain dari daya tarik pribadi, seperti kepribadian, karisma, kecerdasan emosional, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan wanita di tingkat yang lebih dalam. Seiring waktu, pendekatan ini dapat menciptakan hubungan yang dangkal dan transaksional, di mana kehadiran pria tersebut hanya dihargai selama mereka bisa terus memberikan sesuatu secara materi. Bahkan, banyak pria yang akhirnya merasa dimanfaatkan atau kecewa ketika mereka menyadari bahwa hubungan yang mereka bangun tidak memiliki fondasi emosional yang kuat. Wanita yang benar-benar menghargai hubungan jangka panjang bukan hanya tertarik pada apa yang bisa diberikan pria secara finansial, tetapi juga pada siapa pria tersebut sebagai individu, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia menangani tekanan hidup, dan bagaimana dia membawa dirinya sendiri dengan percaya diri dan kedewasaan. Sebaliknya, pria yang lebih tua harus memahami bahwa keuangan mereka seharusnya menjadi nilai tambah, bukan alat utama dalam membangun daya tarik. Cara terbaik untuk menarik wanita yang benar-benar tertarik pada mereka adalah dengan menunjukkan karakter yang kuat, kepercayaan diri yang alami, dan rasa percaya diri dalam nilai-nilai yang mereka miliki, bukan hanya saldo rekening mereka. Jika seorang pria sukses secara finansial tetapi masih bisa membangun koneksi emosional, memiliki selera humor, dan menampilkan kepribadian yang menarik, maka wanita muda akan melihat mereka sebagai pasangan yang jauh lebih menarik dibandingkan pria yang hanya bisa menawarkan uang tanpa substansi lain. Alih-alih memamerkan kekayaan, cobalah untuk menunjukkan nilai-nilai lain yang lebih bermakna. Jadilah seseorang yang bisa membuat wanita merasa nyaman dan dihargai, bukan hanya dari segi materi, tetapi juga secara emosional dan intelektual. Seorang pria yang tahu cara berbicara dengan percaya diri, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memahami bagaimana membangun hubungan yang otentik akan selalu lebih menarik dibandingkan seseorang yang hanya mengandalkan dompetnya. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana seorang pria melihat dirinya sendiri. Jika dia hanya melihat uang sebagai satu-satunya nilai yang bisa ditawarkan, maka wanita pun akan melihatnya dari sudut pandang yang sama. Oleh karena itu, daripada terlalu fokus pada pamer kekayaan, pria yang lebih tua sebaiknya lebih menonjolkan kualitas diri mereka yang lebih autentik. Bangun daya tarik melalui pengalaman hidup yang berharga, wawasan yang luas, serta kemampuan untuk menjadi pria yang stabil secara emosional dan mental. Dengan begitu, hubungan yang terjalin akan lebih bermakna dan memiliki fondasi yang kuat, bukan sekadar transaksi berbasis uang yang rapuh dan penuh ketidakpastian. 4. Memposisikan diri sebagai mentor. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pria yang lebih tua ketika mendekati wanita muda adalah memposisikan diri mereka sebagai mentor atau figur pembimbing, dengan harapan bahwa peran ini akan membuat mereka terlihat lebih menarik dan berharga di mata wanita. Mereka berpikir bahwa dengan menawarkan bimbingan hidup, nasihat karir, atau wawasan mendalam tentang dunia, mereka akan membangun koneksi yang kuat dan menumbuhkan rasa ketertarikan. Namun, pendekatan ini justru seringkali menjadi bumerang. Ketika seorang pria tua berperan sebagai mentor, ia tanpa sadar menciptakan dinamika yang kurang menarik dalam interaksi tersebut. Bukannya membangun ketegangan romantis,
Ia justru menempatkan dirinya dalam posisi figur otoritas yang dihormati tetapi bukan seseorang yang diinginkan secara romantis. Wanita muda yang menerima bimbingan seperti ini mungkin akan melihatnya sebagai seseorang yang berwawasan luas dan bijaksana, tetapi bukan sebagai pasangan potensial yang bisa membangkitkan ketertarikan emosional dan fisik. Akibatnya, pria yang menggunakan strategi ini seringkali terjebak dalam zona pertemanan, di mana mereka merasa frustrasi karena upaya mereka untuk mendekati wanita muda tidak pernah berlanjut ke tahap yang lebih dalam. Lebih buruk lagi, ketika pria akhirnya mengungkapkan niat romantis mereka, seringkali hal itu justru menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan penolakan karena wanita tersebut sudah terbiasa melihat mereka dalam peran yang lebih bersifat kebapakan atau instruksional. Sejak awal, pria yang lebih tua harus memahami bahwa daya tarik tidak dibangun melalui transfer pengetahuan atau bimbingan, melainkan melalui hubungan emosional yang seimbang di mana kedua belah pihak merasa sejajar dan terlibat secara alami dalam percakapan yang menyenangkan. Daripada mengambil pendekatan seperti seorang guru yang berbagi pengalaman hidup dengan muridnya, pria yang lebih tua seharusnya fokus pada membangun dinamika yang lebih ringan dan menyenangkan. Mereka bisa mengadopsi sikap yang lebih santai, menggoda dengan cara yang cerdas, dan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pria bijak yang kaya akan pengalaman, tetapi juga seseorang yang memiliki sisi menyenangkan, spontan, dan percaya diri. Menghindari jebakan sebagai mentor juga berarti menahan diri dari memberikan nasihat yang tidak diminta. Banyak pria berusia lebih tua tanpa sadar seringkali terdorong untuk mengoreksi atau mengarahkan wanita muda dalam berbagai aspek kehidupannya, mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga gaya hidup. Padahal, wanita muda yang tertarik pada pria lebih tua umumnya sudah mengagumi kematangan dan pengalaman mereka tanpa perlu dipaksa untuk menerima nasihat. Ketika seorang pria tua dengan percaya diri berinteraksi tanpa mencoba untuk menggurui, ia akan menciptakan atmosfer yang lebih menarik di mana wanita merasa nyaman, dihargai, dan tertarik untuk lebih mengenalnya. Mempertahankan suasana yang seimbang antara kedewasaan dan keceriaan, antara wawasan dan interaksi yang penuh energi, akan menciptakan hubungan yang lebih alami dan menarik dibandingkan jika seorang pria tua hanya berusaha menjadi pembimbing yang penuh nasihat. Oleh karena itu, alih-alih menempatkan diri sebagai mentor, pria yang lebih tua harus belajar menjadi seseorang yang bisa menciptakan hubungan yang setara, di mana mereka tidak hanya dihormati karena kebijaksanaan mereka, tetapi juga diinginkan karena kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan mereka untuk membangun koneksi emosional yang mendalam tanpa harus memaksakan peran sebagai guru atau figur otoritas. Ketika pria tua berhasil mengadopsi pola pikir ini, mereka akan melihat perubahan besar dalam cara wanita muda merespons mereka, bukan lagi sebagai seseorang yang sekadar dihormati, tetapi sebagai pria yang menarik dan berharga untuk dijajaki lebih jauh dalam hubungan yang lebih intim dan bermakna. 5. Berusaha terlalu keras terlihat muda. Berusaha terlalu keras untuk terlihat muda justru menjadi jebakan yang seringkali tidak disadari oleh pria yang lebih tua ketika mendekati wanita muda. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan berpakaian ala anak muda, mengikuti tren terbaru, atau berbicara dengan bahasa gaul yang sedang populer, mereka akan tampak lebih menarik dan relevan. Sayangnya, alih-alih membuat mereka terlihat menarik, upaya ini seringkali memberikan kesan yang tidak alami dan bahkan memunculkan kesan bahwa mereka kurang percaya diri dengan usia mereka sendiri. Wanita muda cenderung tertarik pada pria yang memiliki kepercayaan diri dan kedewasaan yang alami, bukan pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk menutupi umurnya. Pakaian yang terlalu kekinian atau aksesori yang mencolok mungkin tampak seperti usaha berlebihan untuk menyatu dengan generasi muda. Padahal yang lebih menarik adalah ketika seorang pria mampu tampil elegan dan berkelas dengan gaya yang sesuai dengan dirinya. Kesalahan lainnya adalah mencoba memasuki dunia sosial dan budaya yang jauh dari pengalaman mereka, seperti mendadak tertarik pada musik, film, atau aplikasi media sosial yang sedang tren hanya demi terlihat lebih muda. Alih-alih membuat mereka lebih diterima, ini justru bisa tampak canggung dan terkesan dipaksakan. Seorang pria yang lebih tua memiliki daya tarik tersendiri melalui kedewasaan, wawasan, dan pengalaman hidup yang tidak dimiliki oleh pria yang lebih muda. Itulah yang seharusnya ditonjolkan, bukan dengan berpura-pura menjadi bagian dari generasi yang lebih muda. Selain itu,
Menjaga diri tetap sehat dan bugar jauh lebih penting daripada sekadar berpakaian atau bertingkah seperti anak muda. Pria yang merawat tubuhnya dengan olahraga rutin, pola makan sehat, dan gaya hidup aktif akan terlihat lebih menarik daripada mereka yang hanya berusaha tampil muda dari segi penampilan luar. Wanita lebih tertarik pada pria yang terlihat segar, sehat, dan bertenaga, bukan sekadar seseorang yang mengenakan pakaian trendy tetapi tidak memiliki vitalitas dalam kehidupannya. Di sisi lain, ada juga pria yang mencoba mengubah kepribadiannya secara drastis agar tampak lebih muda, seperti menjadi lebih ceria atau mencoba humor yang tidak sesuai dengan karakter aslinya. Ini bisa menjadi bumerang karena keaslian adalah faktor yang sangat penting dalam membangun ketertarikan. Jika seorang pria terlihat seperti sedang memainkan peran yang bukan dirinya, wanita akan lebih cepat menyadari ketidaktulusan itu dan kehilangan minat. Yang lebih efektif adalah menemukan keseimbangan antara merangkul usia dengan bangga, dan tetap menjaga semangat muda dalam cara berpikir dan bertindak. Seorang pria yang berjiwa muda tetapi tetap elegan dan autentik akan lebih memikat daripada mereka yang memaksakan diri untuk terlihat seperti bagian dari generasi yang lebih muda. Singkatnya, yang membuat seorang pria lebih tua menarik bukanlah bagaimana dia mencoba meniru kaum muda, tetapi bagaimana dia tetap menjadi dirinya sendiri dengan versi terbaiknya. Dengan merawat diri secara alami, tetap percaya diri dengan usianya, dan menampilkan energi positif tanpa harus mengubah kepribadiannya, pria yang lebih tua bisa lebih menarik bagi wanita muda tanpa harus berusaha terlalu keras untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. 6. Terlalu banyak bicara tentang prestasi. Kesalahan keenam yang sering dilakukan pria yang lebih tua saat mendekati wanita muda adalah terlalu membebani percakapan dengan prestasi pribadi, seolah-olah mereka sedang membaca daftar pencapaian hidup mereka daripada membangun koneksi yang tulus. Memang benar bahwa pengalaman, pencapaian, dan kesuksesan adalah bagian dari daya tarik seorang pria yang lebih matang. Tetapi jika hal itu menjadi satu-satunya fokus dalam interaksi, maka justru akan memberikan kesan yang salah. Wanita muda tidak hanya mencari seseorang yang memiliki sejarah gemilang, tetapi juga seseorang yang mampu berkomunikasi dengan cara yang menarik, mendalam, dan penuh empati. Ketika seorang pria terus-menerus berbicara tentang apa yang telah ia capai, ia tanpa sadar mengubah percakapan menjadi monolog yang membosankan, di mana lawan bicaranya merasa seperti hanya menjadi pendengar pasif, bukan peserta aktif dalam dialog yang bermakna. Bukannya membangun daya tarik, hal ini malah bisa menciptakan jarak emosional karena tidak ada ruang bagi wanita tersebut untuk merasa didengar, atau dihargai sebagai individu dengan pemikiran dan pengalaman uniknya sendiri. Percakapan yang seharusnya menjadi ajang eksplorasi dua arah berubah menjadi ajang pamer yang membuat pria tersebut tampak lebih seperti seseorang yang haus validasi ketimbang seorang pria percaya diri yang menarik secara alami. Lebih buruk lagi, banyak pria yang terjebak dalam pola ini tanpa menyadarinya. Mereka mengira bahwa berbicara tentang kesuksesan mereka akan otomatis menciptakan ketertarikan. Padahal dalam banyak kasus, justru sebaliknya yang terjadi. Wanita lebih tertarik pada pria yang bisa berinteraksi secara alami, yang tidak perlu membuktikan nilai dirinya secara eksplisit, tetapi justru menunjukkannya melalui cara berbicara, bahasa tubuh, dan ketenangan yang mereka pancarkan. Dalam dunia percakapan, daya tarik lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana seseorang membuat lawan bicaranya merasa daripada sekadar apa yang ia katakan. Oleh karena itu, pria yang lebih tua harus belajar untuk menyeimbangkan dinamika dalam komunikasi mereka, memastikan bahwa mereka tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga memberikan ruang bagi wanita untuk berbagi pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Mengajukan pertanyaan yang tepat, mendengarkan dengan tulus, dan menunjukkan ketertarikan yang asli terhadap kehidupan orang lain jauh lebih menarik dibandingkan sekadar menumpahkan serangkaian prestasi pribadi. Sebuah percakapan yang sehat adalah percakapan yang penuh dengan pertukaran ide, emosi, dan perspektif yang berimbang, bukan sekadar ajang demonstrasi pencapaian. Pria yang mampu memahami hal ini dan menerapkannya dalam interaksi mereka akan jauh lebih menarik bagi wanita muda karena mereka memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, koneksi emosional yang tulus, bukan sekadar daftar pencapaian. Lebih dari itu,
Pria yang terlalu sibuk membicarakan dirinya sendiri juga seringkali melewatkan peluang untuk menunjukkan sisi lain dari kepribadian mereka yang bisa jadi lebih menarik, seperti humor, empati, atau wawasan yang mendalam tentang kehidupan. Saat seseorang terlalu fokus pada pencapaian, mereka seringkali lupa bahwa yang lebih penting dalam sebuah percakapan adalah bagaimana kedua belah pihak merasa nyaman dan terhubung satu sama lain. Pria yang benar-benar percaya diri tidak akan merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan dirinya karena mereka tahu bahwa nilai mereka tidak hanya terletak pada prestasi, tetapi juga pada cara mereka membawa diri dalam berbagai situasi sosial. Jika ingin benar-benar menarik di mata wanita muda, seorang pria yang lebih tua harus belajar untuk menahan diri dari dorongan, untuk selalu menceritakan kisah suksesnya, dan mulai menggali cara untuk benar-benar hadir dalam percakapan. Cobalah untuk lebih banyak bertanya, dengarkan dengan penuh perhatian, dan tanggapi dengan cara yang mencerminkan ketertarikan yang nyata terhadap apa yang dikatakan lawan bicara. Dengan begitu, percakapan akan terasa lebih alami, lebih menyenangkan, dan yang paling penting, lebih bermakna. 7. Mengabaikan penampilan. Kehadiran fisik adalah elemen yang sering diabaikan oleh pria yang lebih tua dalam upaya menarik perhatian wanita muda. Banyak yang berpikir bahwa pengalaman hidup, stabilitas finansial, dan kepribadian menarik sudah cukup untuk membangun daya tarik, padahal realitasnya, penampilan dan perawatan diri tetap memainkan peran penting. Wanita muda tidak hanya tertarik pada karakter atau pencapaian seseorang, tetapi juga bagaimana pria tersebut membawa dirinya di hadapan orang lain. Ini bukan tentang harus terlihat muda atau bersaing dengan pria yang lebih muda dalam hal fisik, melainkan tentang menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap diri sendiri. Ketika seorang pria membiarkan dirinya tampil kusut, dengan pakaian yang tidak rapi, bau badan yang tidak terjaga, atau bahkan rambut yang tidak tertata, ini memberikan sinyal bahwa ia tidak berusaha, dan dalam banyak kasus, itu bisa menjadi pemicu utama bagi wanita untuk kehilangan minat. Merawat diri bukan hanya sekadar tentang estetika, tetapi lebih kepada bagaimana Anda mempresentasikan diri sebagai seseorang yang percaya diri dan memiliki kendali atas kehidupannya. Jika seorang pria tampak lesu, malas merawat tubuhnya, atau membiarkan berat badannya tidak terkendali tanpa usaha untuk menjaga kebugaran, wanita akan menangkap hal ini sebagai tanda bahwa ia tidak memiliki energi dan vitalitas yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang dinamis dan menarik. Ini bukan berarti Anda harus memiliki tubuh yang berotot atau selalu berpakaian dengan gaya terkini, tetapi memiliki rutinitas perawatan diri yang konsisten dan memperhatikan cara berpakaian sangatlah penting. Wanita bisa menghargai pria yang merawat dirinya dengan baik, bukan karena mereka dangkal, tetapi karena ini mencerminkan tingkat kedisiplinan, penghormatan terhadap diri sendiri, dan daya tarik secara keseluruhan. Aroma tubuh yang segar, pakaian yang bersih dan sesuai dengan karakter, serta gaya rambut yang terawat dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda dipersepsikan. Pria yang lebih tua seharusnya memahami bahwa daya tarik tidak hanya bersumber dari hal-hal intelektual atau material semata, tetapi juga dari bagaimana ia menampilkan dirinya dengan percaya diri di hadapan wanita. Wanita ingin merasa bangga berjalan di samping seorang pria yang terlihat nyaman dengan dirinya sendiri, dan menunjukkan usaha dalam menjaga kesehatan serta kebersihan. Oleh karena itu, penting untuk mulai memperhatikan pola makan, menjaga postur tubuh agar tetap tegap dan percaya diri, serta melakukan olahraga ringan secara rutin untuk mempertahankan vitalitas. Tidak perlu melakukan perubahan yang drastis, cukup dengan hal-hal sederhana seperti memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh, memotong rambut secara berkala, mencukur atau menata janggut dengan rapi, dan menggunakan parfum yang tidak berlebihan tetapi tetap memberikan kesan segar. Pria yang memiliki rutinitas perawatan yang baik akan lebih dihormati dan lebih menarik dibandingkan mereka yang membiarkan dirinya terabaikan. Wanita ingin melihat bahwa pria yang mereka kagumi tidak hanya bisa sukses di bidang profesional, tetapi juga mampu menjaga dirinya sendiri dengan baik. Ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kedisiplinan dalam hidupnya, dan tidak membiarkan usia menjadi alasan untuk mengabaikan kesehatan atau penampilannya. Lebih dari sekadar estetika, ini adalah tentang menunjukkan standar tinggi terhadap diri sendiri. Karena jika Anda tidak peduli terhadap diri sendiri, bagaimana Anda bisa meyakinkan wanita bahwa Anda bisa peduli terhadap dirinya?
Kesehatan dan kebugaran tidak hanya mencerminkan fisik, tetapi juga energi dan semangat hidup seseorang. Pria yang tetap aktif, memiliki postur tubuh yang baik, serta wajah yang memancarkan vitalitas akan jauh lebih menarik dibandingkan mereka yang terlihat lelah dan pasif. Ini adalah salah satu aspek yang seringkali menjadi penentu apakah seorang pria dianggap menarik atau tidak oleh wanita muda. Seringkali, pria tua merasa bahwa mereka tidak perlu lagi berusaha dalam hal penampilan karena mereka sudah memiliki banyak pengalaman dan pencapaian. Namun, justru disinilah kesalahan mereka, tanpa perhatian terhadap presentasi fisik, nilai lain yang mereka miliki bisa menjadi kurang berarti di mata wanita. Oleh sebab itu, menjaga kehadiran fisik bukanlah sekadar tentang ingin terlihat menarik, tetapi lebih kepada bagaimana menampilkan diri sebagai seseorang yang memiliki kontrol atas kehidupannya, merasa percaya diri, dan tetap memiliki energi untuk menjalani hubungan yang sehat dan menyenangkan. Jika seorang pria tua ingin tetap memiliki daya tarik bagi wanita muda, maka mulai dari sekarang, buatlah kebiasaan merawat diri sebagai bagian dari gaya hidup, karena pria yang menghargai dirinya sendiri akan jauh lebih dihargai oleh orang lain. Pada akhirnya, wanita muda tidak mencari pria yang sempurna, tetapi pria yang autentik, percaya diri, dan nyaman dengan dirinya sendiri. Dengan menghindari kesalahan ini, Anda tidak hanya akan lebih menarik di mata wanita, tetapi juga lebih percaya diri dalam menjalani hidup.